Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma ala ni'matika wa alaik wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah khatami anbiyaik wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil liqaik, amma ba'd. Hadratan nujaba wal kurama, para alim, para kiai, para ustad ingkang tansah kaula hormati, kaula taklimi, lan kita dherekaken fatwa mawaidhahipun Bapak Ibu jamaah Masjid At-Taqwa Karonsih ngalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan sore di penghujung akhir bulan Ramadan ini kita semuanya masih mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, berupa nikmat sehat wal afiat, nikmat tetapnya iman dan Islam kita, sehingga layak kita bersama mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Kaping kalihipun selawat dan salam kita haturkan keharibaan baginda Rasul Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Risalatus Shiyam yang akan kita bahas tentang bagaimana Al-Quran ditulis oleh para sahabat atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu mari kita bersama membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada mu'alif kitab ini, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Al-Qur'an dipun tulis junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya dengan tim yang dibentuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipun sebataken Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang ummi. Jadi utusan Allah yang ummi. Mboten saged maos tuwin mboten saged nyerat. Bahwa Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, maka disebut Rasul itu ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Maka dari itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ayat suci Al-Quran itu turun, sak sampunipun dipun pahami maksudipun, setelah Rasulullah memahami artinya, intisari dari ayat suci Al-Quran tadi, firman Allah, kemudian dibacakan terhadap orang-orang yang dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tadi saya sebut sebagai tim intinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat-ayat Allah yang diterima oleh Rasulullah itu setelah dipahami intinya oleh Nabi Muhammad, kemudian dibacakan kepada sahabat-sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipilih oleh Nabi Muhammad. Lajeng Kanjeng Nabi perintah ayat-ayat punika supados dipun tulis. Setelah itu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabat tadi untuk menulis, dan menulisnya di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah salah satu cara bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga tentang kalamullah, wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala, agar tetap sama
antara yang diterima Rasulullah dengan yang ditulis oleh para sahabat. Maka protokolnya itu Nabi ketika menerima wahyu dari malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala tidak langsung disampaikan para sahabat. Tidak langsung disampaikan kepada istrinya Rasulullah. Tetapi Rasul memahami dulu apa inti dari dawuhnya Allah Subhanahu wa taala ini. Baru kemudian setelah menerima, kemudian memahami, membacakan kepada para sahabat, baru ditulis. Ada 4 protokol yang dilalui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan menulisnya, yang keempat ini, menulisnya para sahabat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sarana prasarana atau media apa yang digunakan oleh para sahabat itu menulis wahyu-wahyu Allah ini? Lajeng dipun tulis wonten papah kurma, utawi wonten watu ingkang tipis, utawi wonten ingkang kain. Jadi menulisnya itu ada di tempat-tempat yang asing, yaitu pelepah kurma. Jadi pelepah kurma itu untuk menulis. Dulu belum ada handphone, belum ada mesin ketik, belum ada komputer. Jadi masih di pelepah kurma. Termasuk di batu-batuan yang tipis. Itu juga ditulisi ayat-ayat Al-Quran. Termasuk ada di kain. Kain juga ditulisi. Nah, di antara orang-orang yang mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi sekretarisnya Nabi dalam menulis wahyu itu ada sekitar 42 sahabat. Banyak sekali. 42 sahabat yang mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antawisipun diantaranya sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyiduna Abu Bakrin, khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua adalah Sayyiduna Umar. Yang ketiga adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Yang keempat adalah Sayyidina Ali, menantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang cerdas sekali. Yang pernah saya singgung ini, saking cerdasnya Sayyidina Ali disebutkan oleh Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya itu Madinatul ilmi, gudangnya ilmu, kotanya ilmu, pusat peradabannya ilmu. Wa aliyun babuha, sedangkan Sayyidina Ali, menantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah babuha, pintu untuk masuknya ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cerdasnya bukan main Sayyidina Ali itu. Maka sungguh luar biasa. Kemudian Sayyidina Ali adalah menjadi menantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dinikahkan dengan Siti Fatimah. Ini salah satu kemuliaan yang diterima oleh Sayyidina Ali. Ada sahabat Rasulullah yang menjadi sekretaris juga namanya Amir bin Fuhairah. Ada yang namanya Ubay bin Ka'ab. Ada yang bernama Sabit bin Qais bin Syams. Ini tokoh-tokoh ini adalah sekretarisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendampingi Nabi, baik mendengarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan firman-Nya Allah, kalamullah, termasuk menulis ayat-ayat suci Al-Quran di depannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk sahabat-sahabat yang lain. Di dalam kitab ini hanya dituliskan orang-orang ini yang menjadi bagian dari 42 sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selain itu semua ada yang menjadi penulis harian. Jadi sekretarisnya jumlahnya banyak, tapi ada yang menjadi penulis harian. Setiap hari itu menulis. Sinten? Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan. Termasuk Zaid bin Sabit. Jadi Zaid bin Sabit dan Muawiyah ini adalah sekretaris harian yang membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan tulisan-tulisan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saben-saben dinten khusus nulisi wahyu ingkang dipun tampi Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Jadi tugasnya itu setiap hari adalah
menulis firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki hebatnya. Maka inilah salah satu ibrah, salah satu contoh, salah satu uswatun hasanah, suri tauladan yang kita pegang. Dalam hidup berorganisasi itu butuh sekretaris yang menulis, yang mencatat apa-apa yang menjadi kebutuhan organisasi, menjadi kebutuhan jamaah. Wahyunya Allah juga ditulis oleh sekretaris. Ada sekretaris harian, ada sekretaris yang banyak sekali, tadi jumlahnya 42. Nah, wahyu punika dipun tulis rangkep kalih. Wah, hebat lagi nih. Jadi dari tulisan-tulisan tadi dalam kitab Risalatus Syam ini disebutkan bahwa ada dua cara para sahabatnya Rasulullah ini dalam mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Ada dua rangkap. Ibarat kita dulu ngetik dulu itu diparingi karbon gitu. Ada dua, ada yang asli, yang orisinil, ya, orisinil. Ada yang duplikat. Ini bahasanya dalam kitab ini adalah orisinil dan duplikat. Ada yang asli, tulisan asli, ada yang duplikat. Jadi dua kali. Coba bisa dibayangkan. Belum ada mesin ketik, belum ada komputer, tapi nulis wahyu itu sudah dua. Ada yang orisinil, ini disimpan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang duplikat, yang disampaikan atau disimpan, diarsipkan oleh para sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sasampunipun rampung dipun tulis lajeng dipun waos. Jadi setelah ditulis kemudian dibaca kembali di depannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dicocokkan, diedit kembali, edit tulisannya, edit bacaannya. Jadi protapnya itu sangat panjang sekali sampai menjadi Al-Quran yang kita terima hari ini. Yang mulai kita buka pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, sampai akhir minal jinnati wan nas. Itu tahapannya sangat luar biasa sekali, subhanallah. Mila Bapak Ibu, jamaah Masjid At-Taqwa perlu syukur matur suwun sangat dening para sahabat ingkang sampun ndampingi Kanjeng Nabi dengan tahapan-tahapan protokol yang sebegitu ketat tadi, dari mulai menulis dua lapis orisinil dan duplikat, masih dibacakan lagi di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dicocokkan. Nah, setelah selesai menawi sampun cocok, lajeng nuskhoh wau ingkang orisinil, ingkang asli dipun simpen Nabi, ingkang duplikat atau turunan dipun simpen wonten penulisipun. Subhanallah. Setelah Nabi mengatakan cocok bener, cocok bener naskah tadi, naskah yang berupa daun pelepah kurma, kemudian berupa kain, berupa bebatuan yang tipis tadi, ingkang asli dipun serahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dibeto Kanjeng Nabi. Engkang turunan duplikat wau dipun simpen penulis-penulisipun. Dados menawi engkang nulis sinten wau Zaid bin Sabit nggih dipun asta Zaid bin Sabit. Engkang nulis Muawiyah bin Abi Sufyan nggih dipun asta melih dipun bawa kembali oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, saben-saben ayat yang dipun tampi Kanjeng Nabi punika mboten tertib. Jadi naskah itu ayat-ayatnya diterima oleh Rasulullah tidak tertib seperti yang sekarang itu. Maka setiap Rasulullah menerima wahyu, menerima ayat, kemudian memerintahkan kepada para penulis bahwa ayat ini disambungkan dengan ayat ini, sebagaimana Al-Quran yang diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hakikat intinya. Yakni apa? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu secara utuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi sudah tahu urut-urutannya itu. Nah, inilah cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan, pengarahan, pendampingan kepada para sahabat yang ditugasi untuk menulis wahyu. Nah, ketika zaman sahabat Abu Bakar, tulisan-tulisan Al-Quran
yang ada di pelepah kurma, batu, kain dikumpulkan. Itu masanya Abu Bakar As-Siddiq, dikumpulkan menjadi satu kitab. Kemudian disusun tertib sebagaimana urutan-urutan Al-Qur'an yang turun dari Lauhil Mahfud ketika diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Baitul Izzah, gelondongannya itu yang sudah urut, kemudian disimpan, yang asli original disimpan oleh sahabat Abu Bakar sampai beliau meninggal dunia. Setelah itu disimpan oleh sahabat Umar. Setelah itu dilanjutkan disimpan oleh Siti Hafsah, istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sejak zamannya sahabat Utsman bin Affan diperintahkan kembali oleh Sayyidina Utsman bin Affan kepada Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Abdurrahman bin Al-Haris dan lain-lainnya agar menulis Al-Quran dengan cara apa? Meminjam naskahnya yang original yang dibawa oleh istrinya Rasulullah, Siti Hafsah Qalawau. Akhirnya naskah yang asli disimpan kembali oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Selanjutnya tulisan-tulisan Al-Quran tadi disiarkan ke negara-negara Islam, kados dene Kufah, Basrah, tuwin sanes-sanesipun. Ini adalah salah satu sejarah yang harus kita pahami. Sehingga kalau kita hari ini memegang Al-Quran, mushaf Al-Quran 30 juz itu adalah melalui sejarah-sejarah tadi yang sampai pada kurunnya, masanya Sayyidina Utsman bin Affan, Al-Quran itu ditulis rapi oleh para sahabat-sahabat dengan menggunakan naskah yang disimpan oleh Siti Hafsah, istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Ini adalah pelajaran sejarah, pelajaran sejarah tentang bagaimana Al-Quran yang kita terima sampai detik ini adalah melalui proses sejarah yang sebegitu panjang. Dan peran itu adalah peran langsung didampingi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya Rasulullah yang memang betul-betul punya rasa iman, rasa semangat untuk mendakwahkan Islam, mensyiarkan agama Islam sampai kitab sucinya saja dijaga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makaten mugi-mugi enten barokah manfaatipun, monggo sarang-sarang donga mugi-mugi kita dados ahli Al-Quran, keluarga kita juga jadi ahli Al-Quran, termasuk kita semuanya dalam suasana COVID-19 Corona ini dijauhkan dari balaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Assalatu wassalamu bi'adati ma fi ilmillah alaihi tawakkalna ya sayyidana ya Rasulullah. Aghithna sari'an bi izzatillah. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustadina wa li masyayikhina khususan ila muassis Masjid At-Taqwa. Allahumma ya Allah hasil maqasidana maqasidad-dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna wa azwajana wa auladana wa dzurriyyatana wa ahlana wa talamidana wa jama'atana jama'ah Masjid At-Taqwa. Ij'alna min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil ibadah wa ahlil istiqamah wa ahli Qur'anil Karim wa ahli hubbi dzurriyyati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli ziyarah Makkah wal Madinah wa ahli ziyarah Makkah wal Madinah wa ahli ziyarah Makkah wal Madinah wa la taj'alna wa ayyum min ahli syarri wad dhair. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabika alaihi afdhalus salatu wassalam fi lutufin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Bapak Ibu rahimakumullah, mekaten ingkang saged kula aturaken selamat berbuka puasa dan selamat menyambut hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.